Halo sahabat jari Plawices, ketemu lagi di partai menarik catur dunia, Wesley So versus Vasilin Tovalov. Vasilin Tovalov ini mantan juara dunia FIDE Classic 2016. Perhatikan teman-teman, langkah yang dilakukan oleh salah satu pemain sangat brutal. Pasti teman-teman pada saat bermain sering melakukan rokade pendek dan pertahanan pion itu sangat dijaga. Tetapi di pertandingan ini, rokade pendek dan pion itu dimajukan. Saksikan, ambil ilmunya. Langsung saja, Wesley So memegang bidak hitam dan Vasilin Tovalov memegang bidak putih. Oh ya teman-teman, sebelum kita memulai, nanti di akhir video ada problem 3 langkah ya, kalian harus ikuti. Vasilin Tovalov memulai dengan pion E2 langkah dan Wesley So juga melakukan hal yang sama, pion E2 langkah. Putih menaikkan kuda ke F3 dan hitam menaikkan kuda ke C6. Gajah menempatkan di C4 dan terjadilah pembukaan Italian Game. Setelah hitam menaikkan gajah ke C5 terlihat di papan Giojo piano. Next, putih menaikkan pion C 1 langkah, persiapan untuk pion D 2 langkah ya. Sepertinya terlihat di situ karena posisi gajah akan terancam apabila pion D naik 2 langkah. Hitam melakukan antisipasi langkah, lebih mengancam posisi pion yang ada di E4 dengan kuda. Maka dari itu pion dilindungi oleh pion D 1 langkah. Wesley So menaikkan pion A 1 langkah, persiapan pion B ke B5 ya. Putih mengantisipasi itu, menaikkan pion A 2 langkah dan hitam kali ini pion ke D6. Lalu putih menaikkan gajah dan mengancam kuda. Hal ini tidak mengurungkan niat Wesley So mempersiapkan tembakan jarak jauh ya, memindahkan gajah petak hitam di HA7. Setelah pion mengancam gajah, lihat gajah mundur ke H4. Langsung diserang balik oleh pion dan terpaksa mundur ke G3. Luar biasa langkah yang dilakukan oleh Wesley So. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman, ini sangat sering kita jumpai pada saat kita bertanding. Dengan posisi rokade pendek, tetapi pion dinaikkan untuk menyerang. Setelah putih berusaha bertahan dengan menaikkan pion H1 langkah, kali ini lihat yang dilakukan oleh Wesley So terus menggempur sisi pertahanan raja dengan pion. Putih mengajak pertukaran di pion center, kali ini diiakan oleh Wesley So. Kali ini pertukaran pion terjadi dan putih menyambutnya dengan kuda. Berharap pertukaran kuda pun terjadi. Sekaligus menteri mengancam pion yang ada di H5. Nah, sekarang teman-teman perhatikan langkah Wesley So menaikkan pion G, terus menaikkan pion dan mengajak pertukaran. Hal ini seolah diabaikan tetapi sangat terancam. Apa yang dilakukan hitam? Wesley So tidak memukulnya dengan gajah. Kebanyakan kita memukul pion dengan gajah sekaligus mengancam menteri. Tetapi itu salah teman-teman. Inilah yang tepatnya, pukul pion dengan pion. Mengantisipasi langkah kuda ke F3. Nah, itulah fungsinya, makanya pukul pion dengan pion. Baik, kita kembali. Dengan kondisi seperti ini, Tovalov membiarkan sementara memukul kuda dengan kuda, mengajak pertukaran. Kali ini kuda disambut dengan pion. Perhatikan gajah petak hitam yang dimiliki oleh Wesley So. Tembak jarak jauh mengancam Raja Putih. Mengajak pertukaran pion, tetapi pion dinaikkan lebih mengancam gajah. Gajah mundur, kembali, serang balik pion yang ada di G4. Ini langkah yang tepat dilakukan Wesley So, melindungi pion dengan menteri. Teman-teman perhatikan, pion A dinaikkan 1 langkah agar benteng bisa menempatkan ke A4, mengambil jalur 4 sekaligus mengancam pion. Tetapi hal itu mudah dilihat Wesley So, menaikkan pion F2 langkah dan melindungi pion. Terjadi empasan, tetapi ada kuda yang memakan pion sekaligus melindungi pion yang ada di G4. Pelajaran penting teman-teman, kalian harus bisa pahami. Next, Tovalov memakan pion. Ini kita berandai dulu teman-teman, apabila gajah memakan pion maka pion akan maju. Perhatikan teman-teman, pion tidak bisa dipukul dengan pion ya, maka dipukul dengan gajah. Dan menteri pukul gajah. Lihat gajah peta hitam yang dimiliki oleh Wesley So itu sangat keras, ada di A7. Mengintai tetapi seolah-olah tidak kelihatan. Banyak hal ini kita temukan pada saat kita bertanding. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Maka dengan kondisi seperti ini, Tovalov mengambil langkah benteng ke jalur 4, ke A4, sekaligus mengancam pion. Hal ini tidak mengurungkan niat. Hitam langsung menaikkan benteng ke F7, menaikkan 1 langkah,
mempersiapkan untuk double ya. Tapi putih mengambil langkah inisiatif agar dapat posisi skak. Hal itu dibiarkan. Kuda dinaikkan ke H5 mengancam gajah. Lihat langkah putih yang dilakukannya apabila dia mundur, teman-teman. Gajah berusaha mundur dan inilah yang akan terjadi. Hal itu sangat fatal. Langsung gajah memukul pion dan skak. Raja bergeser, kondisinya seperti ini. Menteri akan ambil alih ke H4, ke A4. Dan setelah gajah pukul pion, maka kuda maju skakmat. Mati konyol Raja Putih. Kita kembali ke partai aslinya. Maka dengan kondisi seperti ini, Topalov mengambil langkah memukul pion dengan gajah. Tapi hal itu sama saja teman-teman, karena kuda langsung memukul gajah petak hitam yang dimiliki oleh putih. Lanjut, Topalov mengambil langkah inisiatif berupaya spekulasi ya, skak dan raja naik. Kali ini Topalov memukul gajah dengan benteng. Lihat, langkah Wesley Su yang sangat brilian yang dilakukannya adalah memukul pion dengan gajah. Skak. Raja wajib bergeser dong, dan kali ini ke H2. Next, hitam tinggal mengatur posisi, menggeser menteri ke E5 teman-teman. Sangat brilian langkah ini, karena ada open skak. Kita anggap benteng pukul benteng. Apabila putih melangkah itu, maka kuda skak. Dan ancaman skakmat tidak terhindarkan. Luar biasa, teman-teman, langkah yang dilakukan oleh Wesley Su. Awalnya dia rokade dan menaikkan pion. Pion itu pertahanan dia, tetapi dia berupaya menyerang dengan pion tersebut. Inilah hasilnya, teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Maka dengan kondisi seperti ini, putih melangkahkan raja ke H3. Ini yang dilakukan oleh Topalov. Nah, satu langkah ke depan setelah kuda ke E2, maka Topalov menyerah. Tidak ada langkah yang bisa menyelamatkan Raja Putih. Luar biasa pelajaran yang kita dapat dari pertandingan ini, teman-teman. Apabila kuda putih ke F1, maka kondisi inilah yang akan terjadi, skakmat oleh kuda. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Langsung kita sekarang menuju problem 3 langkah. Problem 3 langkah. Ayo teman-teman, kita berpikir lagi. Kalian harus bisa menebak ini ya. Tetapi jangan pakai engine. Bagi kalian yang pakai engine, atapnya isulan ya. Apa saja perwiranya? Ini dia. Saya akan menyediakan raja hitam di... Saya letak di mana ya? Di H1. Raja hitam di H1. Lalu saya membutuhkan pion diletakin di mana ini? Di F3. Nah, hanya ini perwira hitam, teman-teman. Kali ini putih, gajahnya saya tempatkan di H2. Dan menteri, tidak perlu menteri. Kita perlukan raja putih, kita letakin di F1. Nah, dan yang terakhir, benteng di C2. Hanya ini, teman-teman. Problem 3 langkah. Yang duluan melangkah adalah putih. Temukan langkahnya. Pion yang dimiliki hitam itu maju ke depan ya, ke sini, agar kalian tidak bingung nanti. Nah, kita kembalikan. Pikirkan langkahnya, teman-teman. Tulis di kolom komentar bagi siapa yang tepat dan cepat. Saya akan sematkan komentarnya seperti biasa. Apabila jawaban sudah 2 kali, komentar saya sematkan dengan orang yang sama. Di video-video sebelumnya juga saya akan memberikan hadiah, tapi tidak besar, hanya ya hadiah. Selamat berpikir, dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, jangan lupa like, comment, subscribe. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Selamat berpikir. Bye-bye.